Nah, ya. Pak Suwana, sesuai dengan janji kita kemarin ya Pak ya, kita akan berbincang-bincang sebentar ya Pak ya. Baik Pak, silakan. Sesuai janji kita kemarin, Bapak akan berdiskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan kultur nanti Pak. Ya, Pak. Pak akan melakukan coaching dengan coachingnya itu Pak Amin, dan saya akan menjadi pengamat atau observernya. Ya, baik Pak. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria, yaitu sudah baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Jadi untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah ya itu memberikan kehadiran penuh ya Pak ya, memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif dan juga pertanyaan yang sangat berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik, mana kompetensi yang akan Bapak terapkan? Ya Pak, yang ingin saya kembangkan itu secara spesifik adalah memberikan pertanyaan yang berbobot supaya saya bisa menggali potensi dari coaching. Luar biasa Pak Omar ya. Semuanya telah saya catat, berarti untuk mengetahui Bapak mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan kira-kira dilaksanakan percakapannya Pak? Kebetulan hari ini saya sudah janjian Pak dengan coaching, jadi insya Allah hari ini lah Pak. Oh, kalau begitu baik Pak, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Bapak dalam melaksanakan coaching. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Omar. Waalaikumsalam Pak Amin. Gimana kabarnya Pak Amin? Alhamdulillah baik. Pak Omar gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Amin sehat ya. Baik Pak Amin, gini Pak Amin ya, sesuai dengan janji kita kemarin ya, kita akan bincang-bincang sebentar ya Pak ya. Ya. Jadi apa yang akan kita diskusikan hari ini Pak? Jadi ini Pak Omar ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menyiapkan waktunya untuk kita berdiskusi hari ini. Jadi begini, akhir-akhir ini saya rasakan kalau murid-murid saya di kelas itu yang saya ajak ya, jadi mereka itu seolah-olah kurang antusias ya, dalam menerima pembelajaran dari saya, sehingga saya perhatikan pembelajaran itu seperti menopang, jadi nggak ada inovasinya lah gitu. Oh, jadi begitu ya Pak ya. Jadi sekarang menurut Bapak apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Jadi dari obrolan hari ini saya mengharapkan solusi atau jalan keluar dari Bapak atas permasalahan yang saya rasakan hari ini. Itu bagaimana saya ingin memunculkan kembali antusiasme murid-murid terhadap pembelajaran. Seperti itu Pak. Oke. Sekarang menurut Bapak ya, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak di kelas? Kalau saya ingat kembali Pak, jadi begini, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusiasme adalah yang pertama, saya mengalami
akui bahwa pembelajaran yang saya lakukan sepertinya sedikit monoton, sehingga itu membosankan bagi murid-murid. Kemudian juga saya kadang-kadang terlalu dominan dalam memberikan pembelajaran, seolah-olah ketika mengajar saya hanya menggunakan metode ceramah atau bercerita di depan murid-murid, sehingga tidak terjadi komunikasi dua arah. Ya, kemudian yang kedua juga saya terkadang tidak memberikan kesempatan yang lebih luas kepada murid-murid dalam pembelajaran, baik itu dalam memberikan pendapat ataupun juga dalam menjawab pertanyaan, sehingga dalam proses pembelajaran hanya berjalan komunikasi satu arah seperti itu. Itu ya Pak ya. Nah Pak, sekarang ini apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Jadi sepertinya kalau saya lihat murid-murid yang saya ajar itu mereka mengidamkan atau menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, yang lebih menarik dan tidak membosankan, seperti itu. Oke, bagus. Saya setuju dan juga sangat sependapat dengan apa yang tadi Bapak sampaikan ya. Lalu sekarang menurut Bapak apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak itu senang dan juga tidak membosankan dalam pembelajaran Bapak itu? Menurut saya gini, jadi pembelajaran yang menyenangkan itu yang pertama, pembelajaran harus berpusat pada murid. Jadi murid-murid itu harus menjadi tidak hanya sebagai objek, tapi juga mereka harus menjadi subjek ya dalam proses pembelajaran. Kemudian ketika itu kita wujudkan, maka insya Allah anak-anak itu atau murid-murid akan lebih aktif dalam pembelajaran. Di samping itu juga kita harus memberikan making atau sedikit game atau permainan, sehingga pembelajaran itu bisa lebih menarik, kemudian juga anak bisa lebih antusias dalam pembelajaran. Wah, mantap sekali Pak ya. Ya kalau boleh tahu ya Pak ya, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja sih Pak kelas? Jadi memang saya akui lah Pak ya, sampai saat ini saya belum bisa mengembangkan sumber ajar yang lebih luas. Jadi hari ini saya hanya menggunakan sumber belajar yang ada, kayak buku di perpustakaan, tidak tanpa mencari akses informasi yang lain untuk bahan pembelajaran anak-anak. Oh itu ya Pak ya. Apakah mungkin ada sumber belajar yang lain gitu Pak ya, yang Bapak gunakan itu? Ya sebetulnya banyak sih Pak ya, harusnya kalau kita sebagai guru akan lebih kreatif, karena di masa saat ini, di zaman ini sebetulnya kalau kita mau lebih kreatif banyak sumber-sumber belajar lain selain dari buku. Kita bisa mengambil pembelajaran dari YouTube, kemudian juga dari medsos, atau bisa juga artikel ya, atau kita juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi atau platform-platform pembelajaran yang hari ini sedang tren ya, seperti Quizzes, misalnya atau Wordwall, atau juga Canva, TikTok juga
juga bisa mungkin ya. IG mungkin apa ya. IG juga bisa seperti itu. Nah, oke, betul sekali ya Pak ya. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber ya, itu pasti akan membuat murid-murid itu senang dalam pembelajaran Bapak gitu ya. Dan sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Setelah kita diskusi hari ini, rencana yang akan saya lakukan yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan. Ya, karena itu pembelajaran harus diawali dengan sebuah rancangan atau modul belajar yang lebih menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang lebih bervariatif seperti video dari YouTube, kemudian IG, TikTok, ataupun juga aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid. Istilahnya, ke depan saya akan mencoba pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid-murid tidak terkesan dipaksa ya, tetapi memang diharapkan mereka itu dapat mengerjakan tugasnya secara optimal. Misalkan disesuaikan dengan minat murid-murid, ada yang mungkin mereka lebih minat bikin video, ataupun juga mereka lebih minat bikin gambar, ataupun mereka lebih minat bikin tulisan ataupun cerita gitu. Wah, sangat bagus sekali ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bapak itu berhasil ya Pak ya. Amin, amin. Dan sekarang kemudian ini ya Pak ya, apa komitmen Bapak ya terhadap rencana Bapak ini? Saya insya Allah akan selalu berikhtiar untuk memegang komitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar sebagai bentuk eksplorasi terhadap materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar tanpa hanya terpaku terhadap satu sumber belajar. Kemudian juga saya akan membuat murid-murid saya merasa senang, merasa nyaman di kelas sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian mereka dapat mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan minat dan bakat mereka. Pokoknya mantap sekali lah ya, mantap sekali Bapak ya. Dan saya sangat mendukung komitmen Bapak itu ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak terima kasih atas waktunya ya untuk kita berdiskusi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita. Ya, Amin amin. ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak. Saya permisi dulu Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Baik Pak Bang. Pak Bang kan tadi sudah melaksanakan uji. Bagaimana hasilnya Pak Bang? Alhamdulillah ya Pak ya, hasilnya sangat baik, sangat memuaskan ya Pak ya. Dan coach saya sudah menemukan solusi atas
Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai pencapaian indikator yang sudah disebutkan tadi, Bapak? Tadi saya sudah memberikan kehadiran penuh ya Pak ya, terhadap kursi pada saat closing tadi. Dan juga kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada porsi dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari porsi itu. Baik Pak, nah saya observasi memang Pak Awang ini sudah melakukan coaching dengan baik. Ya Pak, terima kasih Pak. Dan saya sudah menyampaikan penilaian saya selama Baik, Pak Awang, selanjutnya apa langkah Bapak untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot? Ya Pak, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu Pak, dan kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi dari sumber yang lain. Oke, baik Pak, jadi kapan kira-kira rencananya Pak akan mencari referensi tersebut? Sesegera mungkin saya akan laksanakan Pak. Baik, nanti kita akan bertemu lagi ya untuk